Halo teman-teman dan Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, dalam pembelian rumah kita sering kebingungan ya, apa sih yang harus dipersiapkan dulu. Nah, salah duanya ya, yang sering saya dengar dari teman-teman ya, ada hal yang harus dipersiapkan seperti yang pertama KPR, yang kedua strategi finansial. Nah, yang mereka bingung adalah sebenarnya mana sih yang lebih penting untuk dipersiapkan lebih dahulu ya, apakah ilmu tentang KPR dulu atau strategi perencanaan keuangan yang harus dipersiapkan atau dipelajari terlebih dahulu. Nah, daripada kita akhirnya malah debat-debat atau maksudnya debat dalam diri sendiri ya. Nah, kemudian juga kita bingung dan akhirnya jadi berat atau takut untuk melangkah ya karena sibuk ngurusin debat dalam diri sendiri ya. Makanya saya coba share ya, apa sih mana yang lebih penting, nah kemudian juga apa sih yang harus kita lakukan ya. Oleh karena itu ya, jangan lupa kalian like dulu dan subscribe ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Yes, kita kembali lagi ke topiknya. Jadi mana yang lebih penting tentang strategi finansial dan KPR ya? Nah, kalau untuk strategi finansial itu sendiri sebenarnya adalah hal yang memang harus kita lakukan ya. Bagaimana kita memplanning ya, melakukan perencanaan keuangan kita tentang prioritas yang harus kita lakukan, dan kemudian juga berapa lama ya goal yang harus kita capai ya, yang kita sudah tetapkan jumlahnya dan harus kita capai. Nah, tentu saja dalam hal ini pembelian rumah karena angkanya besar ya, nilainya besar, tentu saja sudah pasti menjadi goal besar dan tujuannya juga dipersiapkan lebih panjang. Oleh karena itu ya, ini semua harus melalui perencanaan dan disiplin yang ketat ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang KPR ya, ini tentu merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau juga lembaga keuangan dalam hal ini ya kepada debiturnya atau sebagai konsumen pembeli rumahnya untuk bisa membeli rumah, karena harga rumah dari dulu sampai sekarang itu kan naiknya sudah jauh lebih banyak dan itu nilainya besar. Dan kemudian juga memang harus diakui bahwa harga tanah dan harga bangunan itu juga tinggi, begitu tingginya, sehingga ya KPR merupakan salah satu solusi ya bagi kebanyakan orang. Hampir saya bisa bilang hampir 99% juga gitu ya, orang membeli rumah secara kredit. Dalam hal KPR ini itu tentu banyak hal yang harus kita ketahui, bagaimana dengan sistem perhitungan bunganya, bagaimana dengan strateginya kita, apakah kita mengambil DP-nya cukup 5% saja atau 0% atau 15% ya. Nah, kemudian juga berapa tenor yang akan kita ambil, apakah tenor jangka pendek atau jangka panjang, misalnya 20 tahun atau lebih ya. Itu semua yang harus kita pelajari ya, sehingga kita tidak mengambil salah langkah dan juga kita tidak keliru ya. Kita tidak keliru sehingga menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, jadi dari dua hal ini tentang strategi finansial dan tentang KPR, mana yang lebih penting? Ya, tentu saja dalam hal ini tidak ada yang lebih penting dari satu dengan yang lainnya. Dua-duanya penting ya, karena dua-duanya itulah yang diperlukan bagi kita ya, ilmu yang harus kita kuasai ya, wawasan yang harus kita miliki ya, supaya kita bisa merealisasikan pembelian rumah ya secara sukses ya, artinya tercapai. Dua hal ini juga yang harus kita lakukan secara bersamaan ya. Nah, jadi
untuk merealisasikan mengaplikasikan dua hal ini, ya saya bagikan tahap-tahap apa sih yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa sukses dalam melakukan pembelian rumah, terutama bagi kamu yang saat ini sedang berjuang ingin melakukan pembelian rumah pertama. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah menetapkan estimasi anggarannya. Ya, jadi kamu sudah harus punya gambaran ya tentang properti, ya entah itu rumah atau apartemen ya yang ingin kamu beli ya. Nah, apakah ukurannya itu hanya untuk tinggal satu atau dua orang, atau mungkin sekalian beli untuk keluarga. Ya, katakanlah kalau satu keluarga saat ini nanti dengan 2 anak berarti ada 4 orang, atau juga bisa ditambah dengan tamu atau orang tua bisa 5-6 orang juga seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, jadi berapa sih harga rumah atau apartemen ya yang harus dipersiapkan, yaitu mungkin apakah cuma cukup 1,5 miliar atau perlu 2 miliar dan 2,5 miliar. Nah, itu harus ditetapkan dulu di awal. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, ya memang setelah kita tahu anggarannya, ya kita harus juga lakukan studi marketnya. Jadi kita harus tahu juga harga pasarannya yang berlaku saat ini berapa, terutama untuk di lokasi-lokasi yang memang kita targetkan. Ya, ini sangat penting karena kita tidak bisa beli rumah hanya melakukan cuma dengan data yang seadanya atau sedikitnya. Kita cuma 1-2 rumah kemudian cocok dan langsung beli. Ya, boleh saja, tapi tentu saja kita tidak bisa mengabaikan proses yang seharusnya kita jalankan. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah jika kita memang sudah menetapkan anggarannya, ya kita harus melihat jarak dari tabungan yang kita miliki saat ini ke harga rumahnya ya, atau anggaran yang tadi kita siapkan, sehingga ya pasti kita harus mendapatkan tambahan income, entah itu kita menambah omset ya dari bisnis yang kita jalankan, atau juga mungkin meningkatkan salary dari yang sudah kita tempat kita bekerja sekarang gitu, atau juga mencari side hustle ya atau pekerjaan tambahan lainnya. Ya, itu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendekati impian kita untuk bisa melakukan pembelian rumah tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah persiapkan uang muka atau uang DP-nya yang cukup. Ya, uang muka ini ya kalau tadi saya sarankan itu sebaiknya bisa di angka 15 atau 20%. Ya, karena dengan demikian itu menandakan bahwa finansial yang kamu bangun itu sudah cukup kuat lah atau cukup qualified lah dalam memiliki pembelian rumah itu ya, karena itu juga akan diikuti dengan cicilan yang relatif bisa kamu jangkau dibandingkan dengan memaksakan DP serendah-rendahnya yang berakibat bahwa akan memberikan cicilan yang cenderung tinggi. Ya, kita masuk lagi ke poin yang kelima, yaitu adalah pertimbangkan KPR dengan cermat ya. Jadi produk KPR itu ada banyak ya. Tentu saja kita juga tahu ada beberapa bank-bank besar yang memiliki promo atau produk KPR yang terbaik ya. Tetapi tidak ada salahnya juga kita mencari ke banyak bank-bank lainnya juga ya. Karena setiap bank pasti memiliki target juga ya untuk bisa menyalurkan kredit, sehingga tidak ada salahnya kita cari-cari sebanyak-banyaknya bank yang bisa memberikan promo-promo KPR terbaik. Ya, kamu bisa cek bagaimana bank-bank tersebut memberikan program pada fixed rate-nya ya, kemudian juga bagaimana mereka bisa memberikan solusi ya bagi kamu sebagai calon debiturnya
menyiasati ya pada masa-masa floating rate. Nah, apa saja solusi yang bisa mereka berikan? Nah, tentu saja ya itu akan mempengaruhi financial planningnya yang kamu buat ya, sehingga ini juga memberikan kamu keuntungan tidak hanya di masa sekarang tapi juga di masa yang akan mendatang. Nah, kita sampai pada tips yang keenam, yaitu adalah kita harus juga menyadari ada biaya-biaya tambahan ya, termasuk biaya-biaya yang muncul ketika saat kita melakukan pembelian seperti biaya notaris ya, kemudian pajak pembelian dan lainnya. Dan kemudian juga ketika kita sudah memiliki rumahnya, nggak mungkin kalian tinggal di rumah yang kosong. Pasti ada furniturnya, pasti ada renovasinya dan lain sebagainya. Nah, itulah biaya-biaya yang harus dipersiapkan, yang sebetulnya ada tapi tidak semua orang menyadari ya di awal, sehingga tidak disangka-sangka ternyata harus menguras uang lebih besar lagi ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita persiapkan di awal ya. Dan financial planning ini memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini. Ya, oke. Jadi kesimpulannya dari kedua hal tentang KPR dan financial planning, dua-duanya merupakan hal yang sangat-sangat penting ya, sehingga kita tidak bisa indahkan yang salah satu menjadi hal yang lebih penting dari yang lainnya. Ya, karena dua hal ini merupakan memegang peranan penting dalam pembelian rumah ya, dimana kita memerlukan strategi finansial untuk melakukan planning ya, berapa besar yang harus kita persiapkan dan berapa lama yang harus kita persiapkan. Dan kemudian juga KPR, kita berbicara tentang pembiayaan dan juga kita harus pahami berapa besar bunga dan tenor yang kita harus jalankan ya, seperti itu ya. Jadi dua hal ini itu tidak bisa dipisahkan sekali lagi ya, dan semua ini harus saling melengkapi ya. Nah, oleh karena itu bagi kamu yang ingin belajar lebih detail untuk pembelian rumah, nah kamu bisa juga ikuti panduan pembelian rumah ya, di mana kamu bisa ya melakukan pembelian rumah dengan tepat dan bisa hemat ratusan juta rupiah. Ya, kamu bisa klik link deskripsi di bawah ini dan juga bisa share video ini kepada teman-teman kamu jika kamu merasakan video ini bermanfaat. Ya, oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye bye.